Tetapi mereka jujur, dan aku juga jujur. Dan kami tidak menipu siapapun, dengan cara apapun. Apalagi dalam masalah iman. Kami tidak lancang berbuat begitu, sebab kami takut akan Allah dan kami sudah mengerti apa yang menyenangkan Allah, kejujuran. Kaum Farisi memberikan punggung mereka kepada Yairus dan mereka menyerang sanak dari orang yang disembuhkan. Siapa yang memberitahumu untuk datang kemari? Siapa? Banyak orang yang sudah disembuhkan atau sanak mereka. Tetapi, apa yang mereka berikan padamu? Berikan kepastian bahwa ia dapat menyembuhkannya. Apa dia sungguh sakit? Oh, pikiran licik, apa kamu pikir semua ini pura-pura? Jika kamu tidak percaya, pergilah ke Gadara dan tanyakan mengenai kemalangan keluarga anak-anak Ismail. Orang-orang Kapernaum yang mendongkol mulai gempar, sementara beberapa orang Galilea, yang sudah datang dari dekat Nazaret berkata, dan meski begitu, ia adalah putra Yosef, si tukang kayu. Warga Kapernaum yang setia kepada Yesus berteriak, bukan. Ia adalah siapa yang ia katakan dan siapa yang baru saja dikatakan oleh orang yang disembuhkan itu. Putra Allah dan Putra Daud. Jangan menambah keributan orang banyak dengan pernyataan-pernyataanmu, kata seorang ahli Taurat meremehkan. Jadi, siapakah ia menurutmu? Bilzebul, lidah ular, penghujat, kamu kerasukan. Manusia yang tidak punya hati, kamu adalah kehancuran kami. Kamu ingin menjauhkan kami juga dari sukacita Mesias. Lintah darat, batu padas, sungguh suatu huru-hara. Yesus, yang sudah pergi ke dalam dapur untuk minum air, muncul di ambang pintu tepat pada waktunya untuk mendengar sekali lagi dakwaan tolol kaum Farisi. Dia seorang Bilzebul sebab roh-roh jahat taat padanya. Bilzebul besar, yang adalah bapaknya, membantunya dan ia mengusir roh-roh jahat hanya melalui bantuan dari Bilzebul, pangeran roh-roh jahat. Yesus menuruni 2 anak tangga kecil di ambang pintu dan maju ke depan. Ia berhenti tegak berdiri, serius dan tenang di hadapan kelompok ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi dan menatap mereka dengan mata tajam. Ia berkata kepada mereka, juga di bumi kita melihat bahwa suatu kerajaan yang terpecah-pecah menjadi pihak-pihak yang saling bertentangan menjadi lemah secara internal dan dapat dengan mudah diserang dan dihancur luluhkan oleh negeri-negeri sekitarnya yang akan menjadikannya budak mereka. Juga di bumi kita melihat bahwa suatu kota yang terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang saling bersengketa tidak berkembang dan hal yang sama berlaku bagi sebuah keluarga, yang anggota-anggotanya terpecah-pecah oleh saling membenci. Ia akan runtuh berkeping-keping dan menjadi remah yang tak berguna, yang tak ada gunanya bagi siapapun, dan menjadi bahan tertawaan sesama warga. Keharmonisan adalah kecerdikan di samping diperlukan, sebab keharmonisan membuat orang mandiri, kuat dan pengasih. Para patriot, warga, sanak sepatutnya merenungkan itu ketika karena suatu gagasan sesaat yang terlintas demi suatu kepentingan pribadi, mereka dicobai untuk memisahkan diri atau melakukan pelanggaran, yang selalu berbahaya sebab itu tidak umum dalam kelompok dan itu membunuh kasih. Dan kecerdikan macam itu dipraktekkan oleh mereka yang adalah tuan-tuan dunia. Pikirkan Romawi dan kekuasaannya yang tak dapat disangkal, yang begitu menyakitkan bagi kita. Romawi menguasai dunia, tetapi mereka bersatu dalam satu pikiran dan satu kemauan. Menguasai, bahkan di antara mereka pasti ada perbedaan-perbedaan, kebencian, pemberontakan. Tetapi semua itu teredam di dasar. Di permukaannya mereka satu blok, tanpa keretakan atau kekacauan. Mereka semua menginginkan hal yang sama dan mereka berhasil karena itu. Dan mereka akan berhasil sepanjang mereka menginginkan hal yang sama. Renungkan contoh itu dari kecerdikan bersatu padunya manusia dan katakan, jika anak-anak dunia ini seperti itu, akan seperti apa jadinya setan? Bangsa Romawi adalah setan, sepanjang menyangkut kita. Tetapi setanisme mereka yang kafir tidak ada artinya dibandingkan setanisme sempurna dari setan dan roh-roh jahatnya. Dalam kerajaan abadi mereka, yang tanpa waktu, tanpa akhir, tanpa batasan-batasan dalam kelicikan dan kejahatan, di mana mereka bersukaria menjadi perusak bagi Allah dan manusia.
Dan menjadi pencelaka adalah hidup mereka itu sendiri dan satu-satunya kesakitan keji adalah kesenangan mereka. Mereka sudah mencapai dengan kesempurnaan yang terkutuk, perpaduan dari roh mereka dalam satu kemauan, menjadi pencelaka. Sekarang jika, seperti yang kamu nyatakan, guna menimbulkan keraguan atas kuasaku, setan adalah dia yang membantuku sebab aku adalah Beelzebul yang lebih kecil. Bukankah itu berarti bahwa setan terpecah-pecah melawan dirinya sendiri dan roh-roh jahatnya? Jika dia mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasukinya, dan jika dia tidak sejalan dengan para pengikutnya, dapatkah kerajaannya bertahan? Tidak, tidak demikian. Setan sangat cerdik dan tidak menghancurkan dirinya sendiri dalam hati manusia. Tujuan hidupnya adalah merampas, merusak, berdusta, menyakiti, mengacau, merampas jiwa-jiwa dari Allah dan damai dari manusia, merusak anak-anak Bapa dan mendukakannya, berdusta untuk menyesatkan, menyakiti untuk bergembira ria, mengacau sebab dia adalah ketidakteraturan dan tidak dapat berubah. Dia abadi dalam keberadaannya dan dalam metode-metodenya. Tetapi jawablah pertanyaan ini, jika aku mengusir roh-roh jahat dalam nama Beelzebul, dalam nama siapakah anak-anakmu mengusirnya? Apa kamu mau mengakui bahwa mereka adalah Beelzebul juga? Jika kamu katakan itu, mereka akan menganggap kamu pemfitnah. Dan jika kekudusan mereka sebegitu rupa hingga mereka tidak akan bereaksi terhadap dakwaanmu, kamu akan mengutuk dirimu sendiri dengan mengaku bahwa kamu berpikir bahwa kamu punya banyak roh jahat di Israel. Dan Allah akan menghakimimu dalam nama anak-anak Israel yang kamu dakwa sebagai roh-roh jahat. Oleh karenanya, siapapun yang mungkin memberikan penghakiman, sesungguhnya mereka akan menjadi hakim-hakimmu, di mana penghakiman tidak disogok oleh tekanan manusia. Jika, sebaliknya, seperti adalah benar, aku mengusir roh-roh jahat melalui roh Allah, maka itu akan menjadi bukti bahwa kerajaan Allah dan raja dari kerajaan itu sudah datang kepadamu. Raja yang mana punya kuasa sebegitu rupa hingga tidak ada kekuatan jahat yang dapat melawannya. Dengan demikian aku mengikat dan memaksa para perampas kuasa dari anak-anak kerajaanku untuk pergi dari tempat yang mereka diami dan mengembalikan kepadaku mangsanya supaya aku dapat memilikinya. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang yang ingin memasuki sebuah rumah yang didiami oleh seorang yang berkuasa, guna mengambil hartanya, entah yang secara benar ataupun secara salah didapatkannya? Ya, orang itu memasukinya dan mengikatnya, dan lalu orang itu dapat menjarah rumah. Aku mengikat malaikat kegelapan yang sudah mengambil apa yang adalah milikku, dan aku membawa pergi darinya harta baik yang sudah dia curi dariku. Dan aku adalah satu-satunya yang dapat melakukannya, sebab aku seorang yang adalah yang kuat, Bapa dari abad mendatang, Pangeran Damai. Jelaskan kepada kami apa yang engkau maksud dengan berkata, Bapa dari abad mendatang. Apakah engkau pikir bahwa engkau akan hidup hingga abad yang baru dan, yang lebih bodoh, apakah engkau pikir bahwa engkau, seorang manusia yang malang akan menciptakan waktu? Waktu adalah milik Allah, kata seorang ahli Taurat.